Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, jumpa lagi. O genki desu ka? Jumpa lagi ya kita. Bagaimana kabar? Sehat ya? Walaupun di tengah pandemik, kita harus tetap sehat. Terutama kelas 10 bahasa, semester harus tetap sehat. Nah, minasang merespons tugas-tugas Anda yang sudah mulai masuk. Tugas pertama adalah bagaimana Anda mengenal huruf-huruf Jepang. Nah, mengapa sih kita harus perlu belajar tentang huruf Jepang? Karena huruf Jepang ini adalah huruf yang sangat penting ya, ada dalam kehidupan orang-orang Jepang. Huruf Jepang itu ada 3 jenis, ada yang pertama hiragana, kedua katakana, dan terakhir kanji. Hiragana ini adalah huruf asli Jepang ya, yang digunakan oleh orang Jepang dalam menulis kosakatanya. Baik, kita langsung saja ya memulai. Ya, huruf hiragana ini ada 50 bunyi atau huruf ya. Nah, bunyi-bunyi tunggal itu hanya dimiliki oleh vokal saja, yaitu A, I, U, E, dan O saja. Sedangkan huruf hiragana atau huruf katakana dalam bahasa Jepang itu merupakan huruf silabel, artinya terdiri dari konsonan dan vokal sekaligus. Tidak ada bunyi konsonan saja atau vokal saja selain A, I, U, E, O tadi. Contoh ya untuk bunyi silabel itu contohnya seperti ka, ki, ku, ke, ko. Seperti itu. Baik, minasang, huruf Jepang yang 50 tadi biasanya disebut juga gojuong ya, atau bunyi yang 50 baris gitu ya. Oke, kita lihat. Ini adalah huruf-huruf Jepang ya, gojuongnya. Mohon maaf untuk wo kurang terlihat. Transkripnya yaitu wo ya, yang di bawah sebelah kanan saya ini. Oke, kita lihat bunyi-bunyi huruf tadi yang konsonan itu tidak ada, hanya ada huruf vokal saja yang tunggal, yaitu A, I, U, E, dan O. Sedangkan selebihnya adalah kita lihat huruf-huruf silabel semua atau bunyi silabel semua. A, I, U, E, O, ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so, ta, chi, tsu, te, to, na, ni, nu, ne, no, ha, hi, bukan hu tapi fu, he, ho, ma, mi, mu, me, mo. Sedangkan untuk baris ya itu hanya ada 3 kata huruf silabel, yaitu ya, yu, yo. Lanjut lagi, ra, ri, ru, re, ro. Dan ini hanya 2 ya, baris W ini atau wa-nya ini hanya wa dan wo. Dan satu lagi konsonan tunggal satu-satunya ya, yaitu huruf en. Ya, jadi tadi kan saya katakan tidak ada konsonan yang berdiri sendiri, ternyata ada satu ya, yaitu en. Nah, keistimewaan dari huruf hiragana dan katakana atau huruf Jepang itu adalah adanya bunyi-bunyi tambahan atau huruf-huruf tambahan. Contoh, baris ka, ka, ki, ku, ke, ko, bila ditambahkan oleh teng-teng, teng-teng itu adalah tanda seperti ini, seperti petik, mirip petik tapi bukan petik. Bila diberi petik akan menjadi bunyi atau akan menambah bunyi menjadi eg, ga, gi, gu, ge, go pada baris ka. Ga, gi, gu, ge, go. Kemudian baris sa menjadi, bila mendapatkan teng-teng menjadi za. Za, ji, bukan zi ya. Zu, ze, zo. Baris ta juga bila mendapatkan teng-teng akan menjadi da, di, zu, de, do. Ada pula baris ya,
Bila mendapatkan maru, maka bunyinya bukan ba, bi, bu, bebo lagi, tapi pa, pi, pu, pe, dan po. Inilah yang disebut sebagai bunyi-bunyi tambahan dakwon dan handakon. Ada sebutan teng-teng tadi ya, kutip, dan ada maru atau bulatan di atas sebelah kanannya. Dodeska, menarik ya bagaimana kita mempelajari huruf-huruf hiragana ini. Nah, ada juga bunyi-bunyi atau disebut konsonan gabungan atau bunyi-bunyi gabungan untuk huruf dengan barisan i. Barisan i itu contohnya seperti ki, ci, shi, gi, bi, pi, dan selanjutnya ya, banyak sekali untuk huruf dengan barisan i. Di sini saya ambil contohnya yaitu huruf ci. Nah, bunyi gabungannya seperti apa sih? Bunyi gabungan ini bisa muncul dengan menggunakan huruf kecil dari ya, yu, dan yo. Ci bertemu dengan atau ci bergabung dengan ya, maka dia akan menimbulkan bunyi ca. Ci bila bertemu dengan yu kecil akan menimbulkan bunyi cu. Dan ci bila bertemu dengan yo kecil akan menimbulkan bunyi co. Inilah yang disebut dengan bunyi-bunyi gabungan. Ya, jadi ca, ci, ca, cu, co, sya, shu, sho, ja, ju, jo itu adalah bunyi-bunyi gabungan ya. Karena berasal dari penggabungan barisan atau huruf barisan i dengan huruf ya, yu, yo kecil. Nah, ini juga harus diingat. Owemasho, kita ingat ya. Ada bunyi-bunyi tambahan selain hiragana yang 50 bunyi tadi. Oke, bagaimana sih menulis huruf hiragana? Benar sekali, huruf hiragana ini menulisnya memang disebut sulit juga tidak, disebut mudah sekali juga tidak. Mengapa demikian? Karena ternyata setiap huruf punya stroke atau cara menulis yang bermacam-macam atau urutan cara menulis. Kita lihat untuk huruf A saja. Ini ada 3 stroke atau 3 urutan. Kita lihat. Ichi, ni, sang. Kalau kita tidak menggunakan 3 urutan ini, maka bisa dipastikan bahwa tulisan kita kurang rapih atau kurang tepat. Bisa saja sih asal-asalan, tapi pasti bentuknya tidak sempurna atau tidak sesuai dengan yang semestinya. Jadi teman-teman perlu mempelajari ini. Nanti saya akan memberitahukan sumber referensi di mana Anda bisa belajar tentang urutan menulis huruf hiragana ini. Ada lagi huruf, contohnya ya huruf i ya. Kelihatannya mudah, kita lihat. Ichi, ni. Ichi, ni. Ichi, ni. Kemudian huruf o. Ichi, ni, sang. Kita lihat a, i, u, e, o saja sudah memiliki stroke ya. Mulai dari stroke yang paling sederhana 2 dan sampai stroke yang cukup banyak yaitu 4 stroke untuk huruf hiragana. Desu ka? Dekimasu ka? Kakemasu ka? Hai. Ouchi de renshū shimashou. Ya, kita belajar di rumah ya, berlatih di rumah. Nah, bagaimana sih aturan-aturan hiragana? Aturan hiragana atau huruf hiragana ini ada beberapa diantaranya itu adanya bunyi panjang juga atau choong. Perhatikanlah. Tayo. Tayo. Kalau Anda perhatikan di sini ada bunyi panjang yo. Nah, kalau Anda tidak membiasakan diri, maka Anda pasti membacanya yo. Padahal ini adalah bentuk panjang yaitu tayo. Dibacanya panjang. Tayo. Jadi bentuk
Panjang O itu adalah penggabungan dari barisan huruf yang diakhiri O dengan huruf U. Taiyo. Ada yo dan U. Artinya matahari. Selanjutnya ada ya bunyi panjang untuk huruf I. Kita lihat. Untuk membentuk bunyi panjang I, maka yang digunakan adalah bunyi akhir I, ya, huruf yang diakhiri oleh I, contoh shi, dan hiragana I. Kibishi menjadi panjang. Kibishi I atau kibishi itu adalah salah satu bentuk panjang. Kibishi artinya ketat ya. Oke, terakhir adalah bunyi panjang U. Untuk membentuk bunyi panjang U, kita menambahkan huruf yang diakhiri oleh U dan menambahkan huruf U lagi ya. Contoh di sini Ryu. Ryu panjang. Ryu. Seperti itu. Jadi ini adalah bentuk choong atau bunyi panjang. Do desu ka? Kantan desu ne. Ya. Aturan hiragana yang lain juga ada yang namanya bunyi double atau sokuong ya. Bunyi double ini sangat atau saya pikir banyak muncul ya, banyak Anda lihat juga. Contohnya adalah zashi. Kita lihat. Ada bunyi konsonan double pada shi. Di tengahnya ada tsu kecil. Za dengan shi, di tengahnya ada tsu kecil, maka dibacanya menjadi zashi. Konsonan S akan merangkap ya, akan dilafalkan dengan double suara. Zashi. Contoh selanjutnya adalah zashi artinya majalah. Contoh selanjutnya adalah kippu. Sama ya, huruf ki berjumpa dengan pu, ada tsu kecil, maka akan mendapat tambahan double konsonan P menjadi kippu atau artinya tiket. Ya, poinnya ada di tsu kecil. Ketika kita akan menuliskan bunyi double, maka kita memerlukan huruf tsu kecil. Zashi, kippu. Hai, kita kuis dulu. Minasan, kita coba kuis. Saya ingin Anda belajar menuliskan ya, dengan kertas atau apa, atau mengingat-ingat di kepala juga boleh. Bagaimana cara penulisan huruf Latin berikut? Kisaten. Di sini ada double konsonan ya. Bagaimana sih penulisannya? Kisaten, kedai kopi. 1, 2, 3. Oke. Beginilah penulisannya. Kisaten, kedai kopi. Oke, nomor 2. Shobo shain. Kita lihat ada bunyi panjang ya. Shobo shain. Pemadam kebakaran. Bagaimanakah penulisannya? 1, 2, 3. Nah, kita lihat. Ada perpaduan antara bunyi gabungan dengan bunyi panjang. Shobo shain. Seperti itu. Do desu ka? Nah, bagaimana sih langkah-langkah kita untuk menghafalkan hiragana? Tidak ada cara lain selain kita melatihnya dengan giat dan mengikuti stroke hurufnya. Banyak sekali link-link atau website-website yang mengajarkan tentang penulisan huruf hiragana ya. Jadi Anda bisa mencarinya di internet atau sumber lain. Nah, oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang huruf hiragana. Maka saya rasa tidak ada kata lain ya untuk belajar hiragana selain menuliskannya dan menghafalkannya dengan penuh semangat. Hai minasan, korede warimashou. Goseicho arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda, kesediaan Anda untuk menonton video sederhana ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.